Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nafiatul Ahullah dari kelas A dengan nomor NIM 21090150150-2012. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari tugas ke-6 mengenai teori produksi untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Baiklah, kita mulai saja pada soal pertama. Soal pertama, apakah yang disebut produksi marginal, MP, produksi rata-rata, AP, dan elastisitas produksi? Produk marginal disebut juga tambahan produk atau dalam bahasa asingnya yaitu marginal product, MP. Produk marginal ini merupakan tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena faktor produksi mengalami pertambahan. Selanjutnya, produksi rata-rata. Produk rata-rata dalam bahasa asingnya yaitu average product, AP. Produk rata-rata ini merupakan jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Selanjutnya yaitu elastisitas produk. Elastisitas produk ialah rasio perubahan relatif produk yang dihasilkan dengan perubahan relatif jumlah faktor produksi yang dipakai. Itu dia nomor 1. Selanjutnya kita ke nomor 2. Gambarkan suatu fungsi produksi lengkap dengan marginal produk dan average produk dan tunjukkan pada grafik mana total produksi maksimum, marginal produk maksimum, dan average produk maksimum. Nah, tabel di samping kanan ini merupakan contoh tabel dari fungsi produksi yang dimana tabel ini telah dilengkapi dengan marginal produk dengan average produk. Nah, dari tabel tersebut terciptalah suatu grafik fungsi seperti pada tampilan ini. Yang pertama adalah TP-max. TP-max sendiri diperoleh jika marginal produknya sama dengan 0. Jadi, TP-max itu pada tabel ini terjadi pada saat L-nya sama dengan 7 dengan total produknya sama dengan 54. Selanjutnya ialah AP-max, average produk maksimum. Average produk maksimum diperoleh jika average produknya sama dengan marginal produk. Jadi, AP-max itu didapatkan apabila AP-nya mendekati MP atau AP-nya sama dengan MP. Sehingga AP-max pada tabel ini terjadi pada saat L-nya 4 dengan total produknya 40. Selanjutnya, yang ketiga yaitu marginal produk maksimum. Marginal produk maksimum diperoleh jika nilai marginal produk mencapai nilai tertinggi. Nah, pada tabel ini, marginal produk, nilai tertingginya itu terdapat pada angka 12. Sehingga marginal produk maksimum itu terjadi pada saat L-nya 3 dan total produknya 29. Itu dia nomor 2, selanjutnya kita ke nomor 3. Mengapa daerah stage 1 dan 3 merupakan daerah tidak rasional? Jelaskan alasannya. Pertama, daerah 1. Daerah 1 ini dinamakan daerah tidak rasional karena daerah ini belum akan tercapai keuntungan maksimum atau belum mencapainya keuntungan maksimum, sehingga keuntungan itu masih dapat diperbesar dengan penambahan input.
Sedangkan daerah ketiga, daerah ini juga dinamakan tidak rasional karena pada daerah ini penambahan input justru akan mengurangi keuntungan. Jadi kesimpulannya ialah daerah 1 dan 3 itu dikatakan tidak rasional karena daerah 1 dan 3 itu daerahnya belum menguntungkan dan produksinya juga belum optimum. Jadi nomor 3, selanjutnya kita ke nomor 4. Suatu fungsi produksi Q sama dengan 15X kuadrat dikurang X pangkat 3. Berapa penggunaan input pada saat MP_max, TP_max, AP_max, dan terakhir jika harga input 27 dan harga outputnya sama dengan 1, berapakah input yang digunakan agar keuntungan maksimum? Sebelum mencari jawaban dari keempat opsi tersebut, yang kita lakukan yang pertama ialah mencari nilai AP dan NP-nya. Pertama, nilai AP, rumusnya TP bagi X. AP kita input, fungsi produksinya yaitu 15X kuadrat dikurang X pangkat 3 dibagi X. Sehingga AP-nya menghasilkan 15X dikurang X pangkat 2. Nah, dari mana ini? Hasil ini didapatkan dari perhitungan 15X pangkat 2 kurang 1 dikurang X pangkat 3 kurang 1. Nah, masing-masing pangkatnya itu dikurangkan dengan 1 sehingga menghasilkan hasil seperti ini. Selanjutnya, MP. MP sendiri itu memiliki rumus D total produksi dibagi DX. Marginal produk D, kita masukkan fungsi produksinya 15X kuadrat dikurang X pangkat 3 dibagi DX. Sehingga menghasilkan 30X dikurang 3X kuadrat. Nah, nilai ini kita dapatkan dari perhitungan seperti berikut. MP sama dengan 2 ini kita dapatkan dari mengedepankan pangkat dari fungsi ini, yaitu 2 dikali 15X, lalu pangkatnya kita kurangkan dengan 1, 2 kurang 1. Selanjutnya, pangkat 3 ini kita kedepankan dikali dengan X, lalu pangkat 3 ini kita kurangkan dengan 1, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Nah, setelah mendapatkan AP dan MP-nya, barulah kita mencari jawaban. Yang pertama, jawaban dari opsi 1, yaitu marginal produk maksimum. Nah, opsi pertama itu yang dicari yaitu marginal produk maksimum. Marginal produk maksimum diperoleh ketika marginal produk aksen sama dengan 0, sehingga kita mencari yang pertama yaitu marginal produk aksennya dengan rumus D marginal produk dibagi DX. Marginal produk aksen sama dengan D, kita masukkan fungsi produksi dari MP yaitu 30X dikurang 3X kuadrat dibagi DX. Sehingga marginal produksi X-nya sama dengan 30 dikurang 6X sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan 5. Lalu kita menghitung marginal produksi maksimumnya. Ini tuh fungsi produksi dari marginal produksi. Lalu X-nya itu kita ganti dengan nilai X ini, 5. Jadi 30 dikali 5 dikurang 3 kali 5 kuadrat. Hasilnya yaitu 75 unit. Selanjutnya opsi kedua yaitu total produksi maksimum. Total produksi maksimum itu sendiri diperoleh ketika marginal produknya sama dengan 0. Sehingga 30X dikurang 3X kuadrat jadi 30 sama dengan 3X. Karena pangkatnya itu kita kurang 1, yaitu X, pangkat 1 dikurang 1 sama dengan 0, lalu X kuadrat dikurang 1 menjadi X. Jadi 30 kurang 3X.
X-nya kita kedepankan, lalu 30 kita pindahkan, dibagi 3, sehingga hasil X-nya sama dengan 10. Total produksi maksimumnya, 15X dikurang X pangkat 3. X-nya ini kita ganti dengan 10, jadi 15 dikali 10 dikurang 10 pangkat 3. Hasilnya adalah 500 unit. Opsi ketiga yaitu average produk maksimal. Average produk maksimumnya diperoleh ketika APX-nya sama dengan 0, sehingga APX sama dengan DAP dibagi DX. APX-nya sama dengan D, ini fungsi produksinya kita input, lalu dibagi DX, sehingga menghasilkan 15 dikurang 2X. 15 ini kita dapatkan dari mengurangkan pangkatnya dengan 1, lalu juga ini pangkatnya kita kedepankan, lalu dikurangkan dengan 1, sehingga menjadi 15 kurang 2X sama dengan 0. Jadi X-nya yaitu 7,5. AP maksimumnya yaitu 15X dikurang X kuadrat, lalu X-nya itu kita ganti dengan 7,5, sehingga menghasilkan 56,25 unit. Nah, opsi keempat, diketahui fungsi produksinya yaitu 15X kuadrat dikurang X pangkat 3, lalu inputnya sama dengan 27, outputnya sama dengan 1. Nah, opsi keempat ini memiliki 5 langkah-langkah. Yang pertama yaitu menentukan turunan pertama dari fungsi produksi tersebut, yaitu dengan cara memindahkan pangkatnya ke depan, lalu dikali 15, X, pangkatnya kita kurang dengan 1, dikurang, pangkat 3 ini kita kedepankan, dikali X, lalu pangkat 3 ini kita kurang dengan 1. Sehingga hasilnya yaitu 30X kurang 3X kuadrat. Langkah kedua yaitu menghitung marginal produksinya. Dengan rumus PX dibagi PQ. Marginal produksinya tadi yaitu 30X dikurang 3X kuadrat sama dengan inputnya 27 dibagi outputnya 1. Setelah itu 30X dikurang 3X kuadrat sama dengan 27. Karena 27 dibagi 1 sama dengan 27. Lalu setelah itu kita pindahkan 3X ini, min 3X kuadrat ini kita pindahkan ke depan. 30X ini kita pindahkan. Lalu 27 ini kita pindahkan menjadi negatif. Sehingga min 3X kuadrat ditambah 30X kurang 27 sama dengan 0. Langkah ketiga yaitu mengalihkan fungsi produksi tersebut dengan min 1, sehingga hasilnya yaitu 3X kuadrat kurang 30X ditambah 27 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, C-nya. A-nya sama dengan 3, B sama dengan min 30, C-nya sama dengan 27. Lalu kita hitung menggunakan rumus A, B, C, yaitu X1, X2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat dikurang 4AC dibagi 2A. Kita masukkan nilai-nilainya. Yang pertama min B, kita masukkan nilai B-nya yaitu min 30 plus minus akar B kuadratnya yaitu min 30 kuadrat dikurang 4, A-nya itu 3, C-nya yaitu 27 dibagi 2, A-nya itu 3. Sehingga 30 plus minus akar 900 dikurang 324 dibagi 6. Lalu 30 plus minus akar 576 dibagi 6. Selanjutnya 30 plus minus 576 ini akarnya 24, lalu dibagi dengan 6. Nah, bagian soal keempat bagian 5 ini, kita bagi 2. Yang pertama X1 sama dengan 30 ditambah 24 dibagi 6, hasilnya 9. Ini 9. Lalu X2-nya itu dengan cara mengurangkan, yaitu 30 kurang 24 dibagi 6 sama dengan 1. Lalu langkah keempatnya,
yaitu mencari turunan kedua dari fungsi produksi tersebut. Turunan pertamanya yaitu 30x dikurang 3x kuadrat, sehingga turunan keduanya yaitu ini pangkatnya kita kalikan dengan 30, 1 kali 30 sama dengan 30, 1 kurang 1 sama dengan 0, sehingga 30 dikurang pangkat 2 ini kita kedepankan dikali dengan 3, sehingga hasilnya adalah 6x. 2 ini kita kurang dengan 1, sehingga hasilnya x pangkat 1, atau bisa kita tulis saja dengan x. Selanjutnya langkah kelima, yaitu menginput x1 tadi ke dalam turunan kedua. X1-nya yaitu sama dengan 9, sehingga turunan keduanya yaitu 30 kurang 6x. X-nya kita ganti dengan angka X1 ini yaitu 9, sehingga 30 kurang 6 kali 9 sama dengan 30 kurang 54, hasilnya minus 24. Nah, minus 24 ini curamnya negatif, sehingga marginal produknya menurun. Selanjutnya X2. X2-nya itu 1, kita input ke dalam turunan kedua, yaitu 30 kurang 6 kali 1. 30 kurang 6, hasilnya 24. Nah, curamnya yaitu positif, sehingga marginal produknya meningkat. Jadi, input yang digunakan agar keuntungannya maksimum adalah 9 unit. Mengapa 9 unit? Karena turunan keduanya memiliki angka kurang dari 0, yaitu minus 24. Atau minus 24 lebih kecil dari 0. Artinya angka tersebut memenuhi salah satu syarat agar keuntungan dikatakan maksimum. Selanjutnya soal kelima. Suatu fungsi produksi Q sama dengan 2x kuadrat dikurang 1/3x pangkat 3. Opsi pertamanya yaitu buatlah tabel fungsi produksi. Nah, ini dia tabel fungsi produksi. Total produknya itu kita dapatkan dengan menginput variabel ke dalam X ini, sehingga hasilnya seperti ini. Sedangkan marginal produknya itu sendiri kita dapatkan dengan mengurangkan total produk dengan total produk sebelumnya, lalu dibagi dengan input variabel pada marginal produk itu dengan input variabel sebelumnya, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Sedangkan average produk itu sendiri kita dapatkan dengan membagi total produk dengan input variabelnya, sehingga menghasilkan nilai seperti ini. Kedua itu grafik fungsi produksi. Dari tabel yang tadi itu menghasilkan grafik seperti pada tampilan berikut ini. Lalu yang ketiga, menghitung marginal produknya dan average produknya. Pertama, marginal produknya sama dengan DTP, total produk, dibagi DX, atau kuantitas. D-nya yaitu 2x kuadrat dikurang 1/3x pangkat 3 dibagi DX. Nah, fungsi produksi ini kita hitungkan dengan cara seperti ini, yaitu 2, pangkatnya kita kedepankan dikali dengan X, lalu pangkatnya kita kurang dengan 1, lalu selanjutnya pangkat 3 ini kita kedepankan, lalu dikali dengan 1/3x, lalu pangkat 3 ini kita kurangkan dengan 1, sehingga hasilnya seperti ini, yaitu 4x dikurang x kuadrat. Selanjutnya AP. Rumus AP itu sendiri, yaitu total produk dibagi X. Sehingga ini kita kasih masuk, kita masukkan fungsi produksinya yaitu 2x kuadrat dikurang 1/3x pangkat 3 dibagi X. Jadi fungsi produksinya ini kita kurangkan pangkatnya dengan 1, yaitu 2x, pangkat 2 kurang 1 dikurang 1/3x, pangkat 3 kurang 1. Sehingga hasilnya seperti ini, yaitu 2x dikurang 1/3x kuadrat. Keempat, yaitu grafik dari
marginal produk dan average produknya. Seperti ini tampilannya. Grafik ini nilai-nilainya atau angka-angkanya itu kita dapatkan dari tabel fungsi produksi yang tadi. Selanjutnya, pertanyaannya, berapakah X saat TP max, MP max, dan AP max? Ya, yang pertama, TP max. TP max itu sendiri diperoleh ketika MP-nya sama dengan 0, sehingga 4X dikurang X kuadrat sama dengan 4 sama 4 sama dengan X. Sehingga X-nya sama dengan 4. Total produksi maksimumnya yaitu fungsi produknya 2X dikurang sepertiga X kuadrat. Lalu X-nya itu kita ganti dengan 4 ini. Sehingga 2 kali 4 dikurang sepertiga kali 4 kuadrat itu 8 kurang 5,3 hasilnya 2,6 unit. Inilah X yang digunakan saat total produknya maksimum. Selanjutnya ialah marginal produk maksimum. Marginal produk maksimum itu diperoleh ketika marginal produk aksennya sama dengan 0, sehingga marginal produk aksen sama dengan D marginal produk dibagi DX. Marginal produk aksen sama dengan D 4X kurang X kuadrat dibagi DX. MP aksennya sama dengan 4 dikurang 2X sama dengan 0, sehingga X-nya sama dengan 2. Lalu marginal produk maksimumnya 4X dikurang X kuadrat. X-nya ini kita ganti dengan 2, ini. 4 kali 2 dikurang 2 kuadrat. Hasilnya adalah 4 unit. Selanjutnya, average produknya maksimum. Average produk maksimum diperoleh ketika AP aksen sama dengan 0. Sehingga AP aksen sama dengan D, average produk dibagi DX. AP aksen sama dengan D, 2X kuadrat dikurang sepertiga X pangkat 3 dibagi DX. Sehingga hasilnya itu 2 dikurang X kuadrat sama dengan 0, X-nya menjadi 1. Average produk maksimumnya dihitung dengan cara 2 dikali 1 dikurang sepertiga kali 1 akar 2 pangkat 2, hasilnya yaitu 1,6 unit. 1,6 unit inilah X pada saat average produknya maksimum. Selanjutnya yang terakhir yaitu menentukan keuntungan maksimumnya. Ini sama seperti soal keempat tadi caranya, yaitu diketahui fungsi produksinya sama dengan 2X kuadrat dikurang sepertiga X pangkat 3. Inputnya 7, outputnya 4. Yang pertama kita cari turunan pertamanya, yaitu Q aksen sama dengan 2 kali 2X pangkat 2 kurang 1 dikurang 3 kali sepertiga X pangkat 3 kurang 1 sama dengan 4X kurang X kuadrat. Angka kedua yaitu marginal produk sama dengan TX dibagi PQ. 4X kurang X2 ini kita pindahkan ke sini. 4X dikurang X pangkat 2 sama dengan TX input 7, PQ output 4. 4X dikurang X kuadrat sama dengan 1,75. Min X pangkat 2 ini kita pindahkan ke depan, ditambah 4X ini kita pindahkan ke sini, lalu 1,75 ini kita pindahkan sehingga hasilnya menjadi negatif. Negatif 1,75 sama dengan 0. Angka ketiga yaitu mengalihkan fungsi tersebut dengan minus 1, sehingga hasilnya X kuadrat dikurang 4X ditambah 1,75 sama dengan 0. Kita tentukan A, B, C-nya. A-nya sama dengan 1, B-nya sama dengan minus 4, C-nya sama dengan 1,75. X1, X2, ini kita hitung menggunakan rumus A, B, C. Itu dengan cara menginputnya, memasukkan
nilai-nilai ABC ini ke dalam rumus. Min B itu B-nya sama dengan minus 4, plus minus akar B-nya sama dengan minus 4 kuadrat dikurang 4, A-nya 1, C-nya 1,75 dibagi 2, dikali A-nya 1. Sehingga 4 plus minus akar 16 kurang 7 dibagi 2, sama dengan 4 plus minus akar 9 bagi 2. Jadi akar 9-nya itu 3, sehingga 4 plus minus 3 dibagi 2. Ini kita bagi 2 menjadi penjumlahan dengan pengurangan. X1 itu penjumlahan sama dengan 4 tambah 3 bagi 2, hasilnya 3,5. X2-nya yaitu 4 kurang 3 dibagi 2, hasilnya 0,5. Nah, langkah keempatnya yaitu mencari turunan kedua. Turunan pertamanya 4x kurang x kuadrat. Turunan keduanya yaitu 4 dikurang 2x. Langkah terakhir yaitu memasukkan x1 dan x2 ke dalam turunan kedua. Pertama x1 sama dengan 3,5. Kita input ke dalam turunan kedua yaitu 4 dikurang 2 X. X ini kita ganti dengan X1 yaitu 3,5 sehingga hasilnya 4,7 sama dengan minus 3. Artinya curamnya negatif sehingga marginal produknya menurun. Selanjutnya X2 yaitu 0,5. Turunan kedua 4 kurang 2X. X-nya kita ganti dengan 0,5 sehingga 4 kurang 1 sama dengan 3. Artinya curamnya positif yang dimana marginal produknya meningkat. Jadi input yang digunakan agar keuntungan maksimum adalah 3,5 unit. Mengapa? Karena turunan keduanya memiliki angka kurang dari 0, yaitu minus 3. Atau artinya minus 3 ini lebih kecil dari 0. Angka tersebut memenuhi salah satu syarat agar keuntungan dikatakan maksimum. Itu dia nomor 5, selanjutnya kita ke soal ke-6, sorry. Ke-6, jelaskan apakah yang dimaksud. Pertama, isoquant. Kedua, isocos. Ketiga, isocline. Keempat, expansion path. Dan kelima, MRTS. Pertama, isoquant. Isoquant adalah sebuah kurva dalam perilaku produsen yang menggambarkan kombinasi antara dua faktor produksi yang akan menghasilkan jumlah produk yang sama. Isoquant ini menunjukkan kombinasi dua macam input yang berbeda yang menghasilkan output yang sama. Selanjutnya, isocos adalah salah satu kurva yang ada di dalam perilaku produsen selain isoquant. Isocos ini merupakan sebuah kurva yang menunjukkan kombinasi dua faktor produksi dengan biaya yang sama. Ketiga, isocline. Isocline ini yaitu kurva yang menghubungkan titik-titik di mana pada titik-titik tersebut besarnya tingkat batas penggantian secara teknis adalah sama. Keempat itu expansion path. Isocos ini akan bersinggungan dengan isoquant yang berbeda sehingga terbentuk titik keseimbangan produsen. Nah, apabila titik-titik keseimbangan produsen ini dihubungkan, maka diperoleh suatu garis yang disebut sebagai jalur ekspansi atau bahasa asingnya yaitu expansion path. Lalu yang terakhir, marginal rate of technical substitution, MRTS atau MRTS. MRTS ini merupakan perbandingan antara marginal produk L, labor, dengan MPK, kuantitas. MRTS ini adalah suatu kondisi di mana perusahaan dapat mengganti suatu unit tenaga kerja dengan sejumlah unit input lainnya untuk mendapat tingkat output yang sama. Nah, itu dia tadi jawaban
Dari tugas ke-6, teori produksi. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.